Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Safira, perwakilan dari kelompok 1, akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi reformasi pembiayaan kesehatan. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Ganjar Budi Rahayu, Muhammad Arif, Putri Choirunisa, Raihan Aditya, Salsabila, dan Titin Suhendi. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Ganjar. Silakan waktu dan layar saya persilakan. Pengertian. Yang pertama, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk upaya perbaikan dalam suatu tatanan masyarakat atau negara. Yang kedua, menurut Sender Mayati, bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis terpadu komprehensif ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik, good governance. Yang ketiga, reformasi pembiayaan kesehatan adalah suatu perubahan dari kemajuan sistem pembiayaan untuk menerapkan prinsip kemudahan serta kesetaraan dalam melakukan dan mendapatkan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Next. Adapun tujuan dari informasi pembiayaan kesehatan, tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berdaya guna dan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Ganjar. Selanjutnya, pemaparan materi akan dipaparkan oleh Arif. Silakan, Arif. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah manfaat. Mohon maaf kepada Arif masih ke-mute. Lalu yang keenam ada pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Lalu yang ketujuh ada pemantauan dan evaluasi. Baik, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Arif. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Putri. Silakan, Putri. Terima kasih moderator. Permasalahan pembiayaan kesehatan yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan. Meski jumlah pembiayaan pemerintah terus meningkat, jumlah tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Meningkatnya biaya ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya. Pungkas mengatakan pembiayaan ini merupakan salah satu kebutuhan yang besar. Karena reformasi sistem kesehatan perlu didukung dengan pembiayaan yang tinggi. Tantangan kesehatan yang lain adalah kurang meratanya kapasitas masing-masing daerah berdasarkan sistem kesehatan, status kesehatan, dan
fiskal di daerah, masih banyak provinsi di Indonesia yang masih belum memiliki kapasitas daerah yang memenuhi standar. Next. Sasaran. Yang pertama, perumusan pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan adalah JKN yang ditetapkan. Yang kedua, perumusan pedoman untuk otomatisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif preventif di puskesmas. Yang ketiga, skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta KPS di bidang kesehatan. Yang keempat, dihasilkannya bahan kebijaksanaan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional JKN atau Kartu Indonesia Sehat. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Salsa. Silakan Salsa. Terima kasih moderator. Pada dasarnya reformasi sistem kesehatan bukan mengubah sistem kesehatan yang sudah ditetapkan. Namun penekanan pada reformasi pada masing-masing subsistem kesehatan yang dijabarkan dalam 8 area reformasi dan rencana strategi kunci sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan yang mencakup pemberian beasiswa wajib penempatan, demoratorium fakultas kedokteran, pendidikan spesialis berbasis rumah sakit, pembukaan program studi tenaga kesehatan yang langka, dan sistem penghargaan tenaga kesehatan. Yang kedua, ada penguatan puskesmas yang mencakup penguatan fungsi promotif preventif, puskesmas perawatan hanya di TPK, pembangunan puskesmas di Papua dan Papua Barat, puskesmas pelayanan obstetri neonatus emergensi dasar, dan pembunuhan 9 tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Titin. Silakan Titin. Terima kasih moderator. Meningkatkan kualitas rumah sakit dan pelayanan daerah tertinggal, pembatasan dan kepulauan DTPEK. Peningkatan rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk 40 RS rujukan nasional, RS Center of Externate Valeture Sister Hospital, pelayanan kesehatan bergerak, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, produksi bahan baku obat, laboratorium uji alat kesehatan, regulasi pemanfaatan obat dan alat dalam negeri, riset vokasi bersertifikat halal. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Titin. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Raihan. Silakan Raihan. Silahkan kepada Raihan, waktu dan layar saya persilahkan. Ketahanan kesehatan, surveillance penyakit terpadu real time dan berbasis laboratorium, jejaring mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium, peningkatan kapasitas tenaga laboratorium, pemenuhan sarana dan prasarana dan SDM di pintu masuk negara atau kantor kesehatan pelabuhan. Terus ada pengendalian penyakit dan imunisasi. Yang pertama, perluasan penemuan dan pengobatan penyakit. Dan yang kedua, register dan pengingat imunisasi, pemantauan real-time stok obat dan vaksin, perluasan imunisasi pneumonia. Yang terakhir, pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular.
Slide selanjutnya. Di sini ada pembiayaan kesehatan. Yang pertama ada bantuan operasional kesehatan berbasis kinerja, kemandirian RS, kontrak pelayanan, CO sharing BPJS Kesehatan, kapasitas berbasis kinerja, global budget BPJS Kesehatan, dan juga ada teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat, telemedicine, single entry data puskesmas dan rumah sakit, revitalisasi dan digitalisasi posyandu, yang terakhir pengaktifan kader kesehatan. Oke, terima kasih moderator, saya dikembalikan. Baik, terima kasih Raihan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Silakan Salsa. Dalam menghadapi situasi ekonomi yang serba sulit, di mana kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang sedemikian sulit, maka diperlukan suatu sistem sebagai gerakan reformasi dalam hal pendanaan kesehatan. Salah satunya adalah dengan menjadi peserta asuransi pada jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Asuransi kesehatan merupakan suatu alat sosial untuk menggalang kegotong royongan atau solidaritas masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam bentuk tradisional, seluruh masyarakat saling memberikan pertolongan semampunya untuk saling membantu anggota masyarakat yang sakit, sehingga setiap anggota masyarakat terjamin dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tersebut saat kebutuhan pelayanan kesehatan muncul. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Maka kesimpulan dari presentasi ini yaitu reformasi adalah perubahan secara drastis untuk upaya perbaikan dalam suatu tatanan masyarakat atau negara yang bertujuan untuk termanfaatkan dan teralokasinya meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Baik, semua materi sudah dipaparkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.